Rizky berperan sebagai direktur. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Putri Cesarli, saya sebagai manajer. Halo semuanya, nama saya Amanda Ayuning Tias. Di sini saya berperan sebagai HR. Halo, saya Indra Rizkapian, berperan sebagai tim marketing. Halo semuanya, saya Siva Mutia Hikmatul Zana, berperan sebagai karyawan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di simulasi fungsi manajerial PT Buana Kreatif Jogja, perusahaan fiktif yang bergerak di bidang pemasaran digital dan kreatif. Dalam video ini, kami akan memperlihatkan bagaimana pimpinan, manajer, HR, bagian marketing, dan karyawan berkolaborasi dalam menerapkan fungsi manajemen, kepemimpinan, motivasi, dan pengendalian agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan. Selamat pagi semuanya. Silakan. Baik, pada kesempatan rapat kali ini kita akan membahas terkait produk untuk klien kita. Nah, di sini saya ingin memastikan semua divisi itu dapat bekerja sama dan memiliki semangat dan tentunya arah yang terarah. Nah, di sini saya berharap semua itu menuangkan ide dan kreativitas serta tanggung jawab dari masing-masing tim, karena saya percaya bahwasanya kalian itu mampu memiliki potensi kepemimpinan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kami di bagian operasional akan memastikan timeline dan koordinasi berjalan sesuai dengan target. Setiap divisi akan mendapat jadwal kerja mingguan agar proyek kita tetap terarah. Dari tim marketing juga sudah menyiapkan konsep kreatif yang bisa melalui pasar diri, dan mungkin hasil awalnya bisa dipresentasikan di minggu depan. Baik, karena di sini saya memiliki keperluan yang lain, maka untuk rapat kali ini saya tinggal dan terima kasih. Dalam teori kepemimpinan transformasional menurut Robbins dan Judd, pemimpin yang efektif bukan hanya memberi perintah, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai visi bersama. Kita tahu proyek ini akan berjalan cukup padat. Oleh karena itu, saya akan menerapkan sistem reward untuk karyawan yang berkontribusi dalam proyek ini. Wah, itu menarik, Bu. Jadi fokus kami tidak hanya dari gaji, tetapi dari pengakuan dan kesempatan dalam belajar. Ya juga kalau dari tim marketing diberi ruang untuk berkreasi dan hasilnya diapresiasi, mungkin semangatnya kita juga akan semakin meningkat. Tepat sekali, itu sejalan dengan teori Herzberg, di mana kepuasan kerja tumbuh dari faktor motivator seperti penghargaan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang. Dalam teori Maslow, kebutuhan aktualisasi diri menjadi pendorong utama seseorang untuk bekerja dengan semangat. Ketika organisasi memberi ruang bagi pengembangan diri, kinerja tim meningkatkan secara alami. Selamat siang semuanya. Silakan bisa dulu. Baik, pada siang hari ini kita berkumpul untuk membahas terkait kelanjutan produk kita, dan nanti akan dipimpin oleh manajer operasional. Maka dari itu untuk manajer operasional waktu tempat saya sini. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak Direktur. Jadi berdasarkan ujian progres mingguan kita ini, target produktivitas kita sudah mencapai 85%. Namun engagement di media sosial masih di bawah ekspektasi. Maka dari itu kita perlu melakukan evaluasi strategi konten. Dari tim marketing juga sudah mengidentifikasi penyebabnya, Bu. Mungkin akan revisi konsep visual dan menambah elemen interaktif agar lebih menarik bagi usaha. Baik, di sini kita akan melakukan dengan menggunakan konsep pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Act.
Di mana plan itu kita harus menetapkan tujuan dan strategi awal kita. Jadi sebelum produk itu kita luncurkan, kita harus memiliki tujuan dan strategi dari produk tersebut. Lalu ada dulu kita akan menjalankan proyek sesuai rencana kita atau tujuan awal kita. Lalu ada cek, kita melakukan hasil evaluasi kerja, yang terakhir ada cek, yaitu dimana kita perbaiki dan tingkatkan di produk berikutnya agar produk kita itu semakin unggul di kalangan arus pasar yang semakin begitu cepat. Baik Bapak, dari saya juga akan membuat laporan evaluasi individu dan tim agar feedback lebih terarah. Nah, di sini kita belajar bahwasanya kesuksesan organisasi tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada sinergi antar fungsi manajerial. Kepemimpinan memberi arah dan visi. Motivasi menumbuhkan semangat dan komitmen. Pengendalian memastikan semua rencana berjalan sesuai dengan dan kerjasama tim membuat semua hal bisa tercapai dengan lebih mudah dan menyenangkan. Dengan menerapkan teori manajemen secara integratif, PT Buana Kreatif Jogja menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi, dan pengendalian bukan hanya konsep dalam buku, tetapi praktek nyata yang membangun budaya organisasi yang produktif dan berdaya saing. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.